Jadi ketika nyalip kayak gini kan, nah kita posisi di belakang mobil nih, tiba-tiba kita gas, ngeng. Nah seperti itu, dia ada jeda dan berebetnya dulu di awal. Itu sih minusnya dari Scoopy ini. Jadi buat kalian yang beli motor, mindsetnya pingin motor yang kenceng buat top speed, jangan beli Scoopy sih, karena ini dari segi desain saja bukan desain motor ngebut. Wah, di depan ada Aerox, ini Aerox baru nih. Saya ngeri sih buntutin Aerox, nanti dikira ugal-ugalan kebut-kebutan, terus saya diasepin. Ini nanjak, saya gaspol. Nah ini dia, ketika nanjak gaspol dia langsung ngempos di awal. Jadi ngemposnya itu bukan ngempos di tengah ya kawan-kawan ya, ngemposnya itu di awal. Jadi ketika kita awal ngegas, nah itu ngemposnya di awal. Nah ini dia untuk FVG-nya 60,4 km per liter. Jadi kalau diurut itu tenaganya ngisi kawan-kawan. Tapi kalau kita gas langsung kosong ya. Kalau kita gas langsung itu kosong, nggak ada tenaganya, berebet dan ngempos di awal. Tapi kalau kita ngurut dari bawah kemudian pelan-pelan ke atas, dia ngisi. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Di video kali ini saya berkesempatan untuk test ride Honda Scoopy. Ini versi 2021 ya, tipe sporty warna hitam. Setelah biasanya saya selalu mereview motor ini, kali ini saya akan coba untuk tes di jalan raya. Karena banyak banget yang berkomentar katanya mesin Scoopy itu kurang bertenaga, ngempos, ditanjakan juga loyo. Nah sekarang akan coba saya tes kira-kira seperti apa tenaga dari Honda Scoopy terbaru ini. Nanti teman-teman bisa simak ya untuk video lengkapnya. Oke kawan-kawan, langsung saja kita coba. Jadi ini yang versi non keyless ya. Ini masih pakai kunci kontak biasa. Walaupun masih kunci kontak biasa, tapi Scoopy ini memang sudah mendapatkan remote, yang di remote-nya terdapat alarm dan answer back. Oke, langsung kita coba saja. Nah, jadi kawan-kawan, keluhan yang pertama untuk Honda Scoopy, sebenarnya nggak hanya Scoopy sih ya. Scoopy, kemudian Genio dan Beat itu sama. Banyak kasus seperti ini. Jadi ketika mesinnya posisi menyala, akan kita gas. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Jadi ada jeda. Jadi ketika kita gas, dia nggak langsung jalan, tapi ada jeda berebet di awal. Nah itu kasus yang sering saya temukan juga. Jadi beberapa saya menemukan di Scoopy dan Beat itu sama, karena memang basis mesin si Scoopy kemudian Beat Genio kan sama sih ya. Jadi ketika awal kita ngegas, nah ada berebetnya kawan-kawan. Kalau motor-motor pada umumnya biasanya digas itu langsung meluncur ya, tapi kalau Scoopy ini ada jedanya berebet. Jadi ketika digas itu nggak langsung ngeng jalan, tapi ada berebet kemudian jalan. Nah itu keluhan pertama motor ini. Dan saya sendiri juga kurang tahu itu sebabnya dari mana, asalnya dari mana keluhan ini. Yang jelas sering terjadi seperti itu. Nah kita akan mulai gas coba ya. Nah tapi memang dia itu tidak selalu seperti itu kawan-kawan. Ada beberapa momen seperti itu, tapi ada beberapa momen yang digas itu langsung jalan. Nah biar kelihatan keluhannya seperti itu, kita nyalakan dari awal. Jadi ketika kita nyalakan, benar-benar mesinnya mati, kita nyalakan. Nah kemudian kita gas. Nah pasti ada berebetnya dulu ya. Jadi nggak langsung meluncur, tapi ada jedanya. Itu keluhan yang pertama. Jadi ketika digas di awal itu kayak kopong. Nah kayak gini nih. Nah kopong dulu. Biasanya untuk motor pada umumnya digas langsung meluncur, tapi si Scoopy ini ada jedanya. Kopong dulu, kosong atau seperti nggak ada tenaganya, berebet, baru dia ngegas. Oke, kita nanti akan lihat untuk posisi gas ditarik secara langsung atau kita ngaget. Jadi kita langsung gas ngaget gitu ya, ngeget gitu ya. Kemudian kita urut dan akan kita coba buat salip-salip. Katanya sih kalau buat salip-salip ngempos. Nah saya akan coba buat tarik. Ini langsung tarik ya. Nah jadi ketika kita narik gasnya pol langsung mentok, itu memang ada jedanya. Jadi ngempos dulu ya, ngemposnya di awal. Memang iya sih, yang saya rasakan juga seperti itu. Jadi memang saya akan jelaskan apa adanya, apa yang saya rasakan. Yang enak saya bilang enak, yang enggak saya bilang enggak. Jadi enggak bakal saya buat-buat atau bikin-bikin. Oke,
Saya akan posisi nyalakan ISS ya, biar kita bisa lihat fungsinya juga. Nah, kita sekarang belok kanan. Kita akan lewat ke Bekasi Kota, kawan-kawan. Nah, ini jalan kosong. Saya akan coba. Ini posisi lari di 40. Langsung saya geber, gas habis. Nah, memang ada jedanya sih, kawan-kawan. Jadi memang betul, dengan jeda seperti itu, ketika kita nyalip truk-truk besar atau tronton atau bus, pasti bakal ngempos. Jadi nggak bisa langsung meluncur, ada ngemposnya dulu nih di awal. Memang seperti itu sih. Jadi nggak hanya ketika berhenti kita gas ngempos, tapi ternyata ketika kita jalan di RPM rendah, kemudian kita gas secara mendadak juga sama. Itu ada kayak ngemposnya ya. Tapi menurut saya dengan ukuran mesin seperti ini dan powernya seperti ini, kalau untuk harian sih cocok ya. Kalau nggak buat ngebut-ngebutan, buat harian, kemudian ya buat nganter-nganter anak ke sekolah, kemudian buat sekolah, buat ke kampus, ke pasar, ini cocok. Tapi buat kalian yang ngejar kebut-kebutan sih memang dari awal salah andaikan kalian pilih Scoopy. Karena ini memang bukan pilihan yang sangat tepat kalau kalian nyarinya yang kenceng. Kalau nyari yang kenceng di kelas bawah bisa pilih Yamaha. Ada 125 cc. Kalau Yamaha itu di bawahnya 125 cc semua, sedangkan Honda masih bertahan di 108 cc ya. Atau bulatnya di 110 cc. Ada Scoopy, Genio dan Beat. Oke, kita akan coba nanti salip-salip seperti apa. Nanti kalau bisa top speed akan saya coba top speed, kawan-kawan. Soalnya nanti di depan sana Bekasi Kota itu jalannya gede ya, sampai ke Stadion Sumarekon. Nanti akan coba top speed di situ. Nah, ini dia. Jadi ketika ada mobil kita akan coba salip-salip untuk meliuk-liuk. Tapi memang sasisnya nggak bohong ya. Dia kan pakai sasis atau rangka ISOF yang dipercaya ringan dan mudah dikendalikan, tapi memang ringan banget. Jadi rasanya itu, kawan-kawan, ketika naik Scoopy agak kenceng nih, lari 60, terus di jalan banyak angin, motornya itu rasanya melayang-layang ya, kayak enteng banget gitu. Terus diliak-liukin ke kanan kiri, stangnya dibelok-belokin juga enteng banget. Nah, ini lampu merah depan. Nah, ketika lampu merah, wah, kita nggak dapat lampu merah nih. Padahal saya mau cobain fitur ISS dan sedikit menjelaskan, tapi nggak apa-apa, kita langsung dapat lampu hijau. Nah, ini adalah jalan besar. Ini Bekasi Kota, kawan-kawan, Bekasi Barat. Kita akan coba top speed di sini andaikan bisa. Tapi sepertinya padat. Nah, ini gas langsung saya pentokin habis. Ini gas sudah habis. Wah, baru sampai 80 langsung ada mobil. Nah, itu sih kenapa di kota itu nggak butuh mesin yang ahli di top speed. Karena di kota itu yang dibutuhkan menurut saya, ini pendapat saya pribadi sih ya, kita berkendara di kota besar itu lebih diutamakan akselerasi bawahnya. Jadi kalau motor akselerasi bawahnya enak, jadi dia sodokannya enak, mantep, ya enak dipakai di kota. Karena yang dibutuhkan di kota ya kita seperti ini, selap-selip kanan kiri, kita di tengah mobil seperti ini. Nah, itu yang dibutuhkan akselerasi. Jadi ketika kita nyalip harus ada power yang besar di bawah. Tapi untuk top speed nggak bakal kepake, kawan-kawan, naik motor di kota kayak gini pakai top speed ya. Kita lari baru 80 ibaratnya, depan udah mobil lagi sih, nggak bakal bisa. Oke. Susah memang kalau tinggal di kota besar mau nyobain top speed itu nggak bisa. Kalau pengen nyobain top speed memang pasnya itu di Pantura, kawan-kawan. Kalau di Pantura kan jalannya besar, kemudian kosong kan, sepi kan, apalagi siang-siang kayak gini kan panas, biasanya sepi. Tapi kalau di kota besar nggak bisa. Nah, ini agak sedikit nanjak. Yang saya rasakan memang berat ketika nanjak, walaupun saya sendiri ya. Jadi saya nggak boncengan, ini saya sendiri. Rasanya itu ngeden, jujur bener yang dirasain itu ngeden. Kalau kita membandingkan dengan mesin Beat yang generasi 2019, malah lebih powerful yang 2019 itu yang masih pakai mesin yang olinya
0,7 literan ya, 0,7 apa 0,8 itu. Nah itu malah lebih powerful, tapi untuk yang sekarang kan hanya 0,65 olinya. Nah itu ya seperti yang kawan-kawan lihat, tenaganya ya seperti ini, menyesuaikan cc dari mesinnya sendiri yang hanya 108 cc. Saya sebenarnya nunggu momen bisa top speed nih, andaikan bisa, tapi saya rasa pasti susah sih. Oke, jadi buat riding sendirian, saya berat badan di 76 kg-an, masih cukup nyaman, walaupun nggak terlalu nyaman banget, karena yaitu dia agak ngempos ketika nyalip. Jadi ketika nyalip kayak gini kan, nah kita posisi di belakang mobil nih, tiba-tiba kita gas, ngeng. Nah seperti itu, dia ada jeda dan berebetnya dulu di awal. Itu sih minusnya dari Scoopy ini. Jadi buat kalian yang beli motor, mindsetnya pingin motor yang kenceng buat top speed, jangan beli Scoopy sih, karena ini dari segi desain saja bukan desain motor ngebut. Ini desain motor apa ya, cewek banget sih. Keong ya. Oke. Wah, di depan ada Aerox. Ini Aerox baru nih. Saya ngeri sih buntutin Aerox, nanti dikira ugal-ugalan, kebut-kebutan, terus saya diasepin. Oke, tapi kita akan coba. Nah ini nanjak, saya gaspol. Nah ini dia, ketika nanjak gaspol, dia langsung ngempos di awal. Jadi ngemposnya itu bukan ngempos di tengah ya kawan-kawan ya, ngemposnya itu di awal. Jadi ketika kita awal ngegas, nah itu ngemposnya di awal, kerasa banget ngemposnya di awal. Jadi ketika tarikan gas pertama. Jadi kalau saya perhatikan, Scoopy ini karakter mesinnya bukan tipe mesin yang digas-gas secara langsung atau mendadak. Jadi dia lebih ke diurut. Kalau kita bawanya diurut, nah itu bakal lebih enak sih ketimbang yang langsung digas. Tapi namanya kita mau nyalip ya, posisi kita mau nyalip kendaraan besar kan pasti nggak bakal diurut dong, pasti harus digas habis dong. Masa namanya kita nyalip kendaraan besar diurut ya, nggak kesalip-salip nanti. Apalagi truk-truk besar kayak kontainer itu kan, kita butuh tenaga yang besar di awal. Tapi Scoopy ini memang kopong banget, di awalnya kopong, jujur bener. Jadi memang yang disampaikan oleh beberapa orang seputar mesin Scoopy memang benar. Scoopy, Beat, kemudian Genio, jadi awalnya itu kopong. Nah ini dia. Nah jadi ketika digas langsung kopong, tapi ketika kita diurut dari bawah sedikit ke atas, nah ini mulai ngisi tenaganya. Jadi kalau diurut itu tenaganya ngisi kawan-kawan, tapi kalau kita gas langsung kosong ya. Kalau kita gas langsung itu kosong, nggak ada tenaganya, berebut dan ngempos di awal. Tapi kalau kita ngurut dari bawah kemudian pelan-pelan ke atas, dia ngisi. Tapi ya sekali lagi, namanya kita nyalip kendaraan, nggak mungkin dong harus diurut, pasti langsung kita gas habis. Oke, kita arah pulang sekarang. Mungkin cukup ya, karena di Bekasi nggak ada tanjakan terjal, jadi kita nggak bisa coba tes untuk nanjak. Kalau kita bisa tes nanjak mungkin akan lebih mantap lagi video ini, karena yang beli Scoopy nggak hanya orang kota, tapi juga orang-orang yang mungkin jauh, orang di pegunungan juga biasanya pakai Scoopy. Jadi biar punya gambaran ketika Scoopy diajak nanjak seperti apa. Kalau berdasarkan data, Scoopy itu iritnya di 1 liter bahan bakar dapat menempuh jarak sekitar 60 kilometeran. Cuman untuk realnya sendiri saya belum pernah coba juga, dan saya juga nggak jalan-jalan jauh, jadi ya nggak bisa kita cobain. Tapi bener kawan-kawan, ini kita jalan tadi sekitar mungkin 4 kiloan. Ini ada tulisannya kalau kawan-kawan lihat. Nah ini dia untuk FVG nya 60,4 km per liter. Jadi nggak salah ya. Tapi nggak tahu kalau kita jalannya lebih jauh, soalnya kita ya tadi jalan sekitar bolak-balik ya dari dealer ke Bekasi kota tadi, muter Sumarekon mungkin sekitar 5 kiloan. Itu irit.
di 60,4 km per liter. Tapi agar lebih tepat biasanya kita harus cobanya ya sampai melebihi 60 km ridingnya, biar kita tahu ya. Oke, kita sudah sampai dealer. Oke kawan-kawan, jadi kita sudah sampai di dealer lagi sekarang. Jadi kesimpulannya untuk Scoopy terbaru ini, khususnya di performa mesinnya, jadi tarikan awal memang ngempos. Jadi ngemposnya itu di awal, bukan di tengah, melainkan di awal. Jadi ketika mesin baru dinyalakan, kita gas, itu kerasa ngempos atau nggak ada tenaganya. Jadi ada jedanya yang jelas. Ketika motor-motor pada umumnya digas langsung jalan, kalau si Scoopy ini ada jedanya di awal. Kemudian buat salip-salip juga, kalau yang kita salip kendaraan besar itu cukup merepotkan, karena memang ketika kita gas langsung habis itu ngempos atau nggak ngisi. Jadi si Scoopy ini mesinnya lebih ke ini ya, karakternya ya, lebih diurut dari bawah ke atas, dia baru ngisi mesinnya. Tapi ketika kita gas langsung itu benar-benar kosong. Oke, mudah-mudahan setelah menonton video ini kawan-kawan yang mau beli Scoopy atau yang sudah punya Scoopy tercerahkan seputar performa mesin dari motor ini. Jadi cukup sekian, nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.